Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau langsung bahas satu peran yang vital banget ya di perusahaan teknologi, terutama yang lagi tumbuh kencang gitu. Namanya Head of Product atau Kepala Produk. Sumber kita masih dari buku Inspired, bab 17, dan kita fokus ke bagian kedua yang ngebahas spesifik peran ini. Posisi ini kan seringnya nggak terlalu kelihatan di depan ya, tapi dampaknya itu loh gede banget buat suksesnya produk bahkan perusahaan. Tapi kayaknya ini bukan tugas yang enteng gitu kan? Oh, sama sekali bukan. Benar banget. Ini peran yang penuh tantangan. Tapi ya itu, kalau dijalankan dengan benar, bedanya kerasa banget di perusahaan. Makanya pemimpin produk yang hebat itu, wah dicari dan dihargai banget. Mereka bisa jadi pembeda yang signifikan. Oke. Kalau gitu coba kita bedah lebih dalam yuk. Apa sih sebenarnya inti tugasnya seorang head of product? Misalnya level VP product gitu. Tanggung jawab paling utamanya apa? Nah, tanggung jawab nomor satu, ini yang paling penting, itu adalah membangun tim manajer produk yang kuat. Dan seringnya, desainer produk juga masuk hitungan timnya dia. Ini tuh bukan cuma soal, oke, rekrut orang pinter selesai. Tapi juga soal ngelatih, ngebina, ya kan? Terus mengembangkan potensi mereka terus-menerus. Fokusnya tuh lebih ke pengembangan orang sebenarnya, bukan cuma produk. Kemampuan buat lihat dan ngasah talenta itu, wah, kunci banget. Wah, menarik ya. Fokusnya ke orang dulu ya ternyata. Selain bangun tim, apalagi nih yang bikin peran ini jadi kompleks tapi juga penting? Di sumber kita disebut ada beberapa kompetensi kunci kan? Betul. Jadi, ada 4 pilar kompetensi yang diharapkan lah ya dari seorang kepala produk yang jempolan. Pertama, yaitu tadi, pengembangan tim. Kemampuan dasar buat bangun dan ngerawat tim produk yang solid. Itu fondasi. Kedua, visi dan strategi produk. Ini soal nentuin arah jangka panjang produknya mau kemana. Biasanya sih 2-5 tahun ke depan. Dan yang nggak kalah penting gimana caranya dia bisa ngomongin visi itu biar seluruh perusahaan jadi terinspirasi. Gitu. Perlu dicatat juga nih, gaya kepemimpinannya di sini bisa beda. Tergantung di atasnya, di pucuk pimpinan, udah ada visioner produk lain belum? Kayak CEO atau founder gitu. Ketiga, eksekusi. Nah, ini soal mastiin tim itu bisa beneran ngerjain visi tadi. Konsisten, cepat, efektif. Di dalamnya ya termasuk soal perencanaan modern, terus penemuan pelanggan, maksudnya paham betul kebutuhan pengguna, penemuan produk, validasi ide sebelum dibikin gede-gedean, sampai proses development yang efisien. Makin gede perusahaannya, biasanya makin penting juga kemampuan manajemen pemangku kepentingan, biar semua bagian perusahaan sejalan. Terakhir, yang keempat, budaya produk. Gimana caranya membangun dan menjaga kultur kerja yang emang mendukung lahirnya produk-produk hebat? Wah, oke, lengkap banget ya ternyata. Jadi ini bukan cuma soal punya ide bagus, tapi juga soal bangun orang, nentuin arah, terus mastiin semua jalan lancar dan juga bentuk lingkungan kerjanya. Lalu kalau di struktur organisasi, biasanya posisi kepala produk ini ada di mana sih? Umumnya sih, kepala produk ini dia membawahi manajer-manajer produk, desainer produk, kadang juga analis data ikut. Lapornya langsung ke CEO biasanya. Idealnya, posisi ini tuh setara atau sejawat lah ya, sama kepala teknologi, CTO, dan kepala pemasaran, VP Marketing. Ini penting buat jaga keseimbangan antara produk, teknologi, sama pasar. Oke, dan dari posisi ini katanya ada jalur karir lain juga ya? Nggak harus selamanya jadi kepala produk gitu? Iya, betul. Sumber kita nyebutin ada 2 jalur utama lain lah. Selain terus jadi kepala produk, ada jalur jadi kontributor individual yang bintang gitu. Jadi principal product manager. Ini peran buat orang yang jago banget dan biasanya megang tantangan produk yang paling sulit. Dihargai banget karena keahlian yang mendalam. Jalur lainnya itu masuk ke manajemen fungsional. Jadi Director of Product Management. Nah, kalau ini tanggung jawabnya lebih ke ngelola sekelompok manajer produk, terus megang visi sama strategi buat area produk tertentu yang lebih luas atau spesifik. Gitu ya. Kalau gitu apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Kayaknya paham seluk-beluk peran ini, kompetensinya, tanggung jawabnya, posisinya jadi penting banget ya. Baik kalau Anda emang pengen jadi pemimpin produk, atau mungkin sehari-hari kerja bareng mereka. Ini bukan sekedar peran manajer biasa aja ya. Betul sekali. Intinya gini, kepemimpinan produk yang efektif itu, tugasnya memastikan tim nggak cuma sibuk bikin fitur A, fitur B, fitur C, itu kan output ya. Tapi fokusnya ke dampak nyata,
outcome buat pengguna dan buat bisnis. Mereka inilah yang bantu bikin produk yang disukai pelanggan, tapi juga sehat buat perusahaan. Tujuannya itu, kayak kata Marty Kagan di buku itu, bangun tim misionaris, tim yang benar-benar percaya sama visinya, termotivasi mecahin masalah, bukan sekedar tentara bayaran yang cuma, ya udah kerjain apa yang disuruh. Beda banget semangatnya. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan ya, peran kepala produk ini cakupannya luas banget. Jauh lebih dari sekedar bikin roadmap produk doang. Ini soal bangun tim, bangun manusia, terus ngasih inspirasi lewat visi, mastiin eksekusi jalan, sama numbuhin budaya yang pas. Ya, antara ngasih arahan yang jelas, tapi di sisi lain juga memberdayakan tim biar bisa kreatif dan ambil inisiatif sendiri. Itu seninya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba pikirkan ini. Di tempat Anda kerja sekarang atau di perusahaan lain yang Anda amati, gimana kepemimpinan produk di sana? Udah bisa menyeimbangkan keempat kompetensi kunci tadi belum? Pengembangan tim, visi, eksekusi, sama budaya. Terus coba perhatiin deh, apa dampak dari keseimbangan atau mungkin ketidakseimbangan itu ke kemampuan perusahaan buat inovasi dan gerak cepat? Menarik untuk direnungkan.